Oke, halo, salam anak-anak semuanya. Semoga anak-anak selalu sehat selalu ya. Ya, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang keuntungan dan kerugian. Ya, anak-anak mungkin sudah pernah sering sekali mendengarkan kata-kata ini. Ada untung, ada rugi seperti itu. Nah, ini anak-anak, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran berkaitan dengan aritmatika sosial di bab yang ke-6 ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang keuntungan dan kerugian terlebih dahulu. Karena di aritmatika sosial itu ada banyak pokok-pokok pembelajaran yang dibahas, yaitu selain keuntungan dan kerugian. Jadi ada juga nanti menghitung suku bunga, terus ada juga menghitung em, berat bersih, berat kotor seperti itu. Nah, cuman kita mau belajar terlebih dahulu keuntungan dan kerugian seperti itu. Nah, anak-anak kan sering sekali mendengarkan kata keuntungan dan kerugian, untung dan rugi. Apa sih yang dimaksud dengan untung dan rugi? Nah, supaya lebih jelas mungkin kita lihat contoh yang berikut ya. Nah, misalnya ada contohnya seperti ini, suatu permasalahan seperti ini. Pak Syukur tukang bubur ayam. Nah, Pak Subur ini, Pak Subur ya, bukan Pak Syukur. Pak Subur ini seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang sebesar 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, ini kasusnya Pak Subur seperti itu. Nah, apakah untung atau rugi nanti kita lihat ya. Nah, kita beralih ke contoh yang berikutnya, yang lain, kasus yang lain. Misalnya seperti ini juga. Ini ada Pak Soso tukang bakso ya. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 rupiah per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi dari 120 porsi ya. Nah, ini apakah untung atau rugi? Kita lihat nanti ya. Nah, masih ada satu lagi contoh anak-anak, setelah ini anak-anak lihat ya. Nah, ini salah satu contoh juga suatu permasalahan. Pak Sarto seorang penjual sate yang ini ya. Di daerah Madura, setiap hari Pak Sarto menghabiskan 700.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga 100.000 per porsi. 10.000 per porsi, bukan 100.000 ya. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi saja. Seperti itu. Nah, dari ketiga aktivitas jual beli di atas, mari kita cermati satu persatu. Nah, kita mulai daripada pada cerita Pak Subur tukang bubur ayam ya. Nah, nah, anak-anak kita lihat tadi modalnya yang dikeluarkan oleh Pak Subur ini tadi 1 juta. Sedangkan pemasukannya tadi yang laku itu 110 porsi dikalikan dengan harga per porsinya 10.000, Pak Subur menghasilkan uang 1.100.000. Nah, kita mau lihat untung atau ruginya dari sini. Nah, untung atau ruginya itu didapat dari pemasukan dikurangi dengan modal. Nah, pemasukannya tadi berapa? Pemasukannya yang tadi yang 1.100.000 ya. Nah, sedangkan modalnya ini yang ini tadi 1 juta. Nah, maaf. Nah, 1 juta, sehingga 1.100.000 dikurangi dengan 100.000 hasilnya 100.000. Dengan kata lain, Pak Subur mendapat keuntungan sebesar
100.000 dari penjualan bubur ayam pada hari itu ya anak-anak ya. Nah, jadi dari cerita tersebut Pak Subur itu untung 100.000 seperti itu. Nah, coba kita lihat, kita cermati lagi yang lain. Nah, ini dari Pak Soso ya. Pak Soso yang tukang bakso tadi. Nah, Pak Soso tadi kan modalnya berapa? Modalnya itu 800.000 anak-anak. 800.000, sedangkan pemasukannya, nah pemasukannya bisa kita hitung dari berapa banyak yang terjual daripada baksonya. Baksonya tadi yang terjual itu sebanyak 90. Seperti itu, 90. Nah, dikalikan dengan proporsinya tadi berapa? 8.000 ya. 8.000 dikalikan dengan 90 itu dapat 720.000. Nah, kita mau lihat untung atau ruginya. Maaf, ini ke balik. Oke, kita mau lihat untung atau ruginya. Anak-anak sama untuk menghitung untung atau rugi, rumusnya adalah pemasukan dikurangi dengan modal. Nah, pemasukannya tadi 720.000. Nah, modalnya 800.000, sehingga kalau dikurangkan itu minus 80.000. Dengan kata lain, Pak Soso mengalami kerugian sebesar 80.000 dari penjualan bubur ayam pada hari itu. Nah, yang tadi yang sebelumnya Pak Subur itu mengalami untung. Nah, sedangkan Pak Soso ini mengalami kerugian seperti itu. Nah, coba kita lihat yang satu lagi. Yang satunya ada Pak Sarto tadi yang tukang jualan sate. Nah, Pak Sarto tadi kan modalnya yang dikeluarkan itu 700.000 ya. Nah, kita mau lihat hitung pemasukannya. Nah, pemasukannya itu bisa kita hitung dari jumlah yang terjual. Yang terjual tadi kan ada 70 porsi yang terjual kan. Dikalikan dengan harga per porsinya 10.000. Nah, berarti hasilnya 700.000. Nah, kita mau lihat untung atau ruginya. Nah, sama anak-anak dengan cara yang tadi sebelumnya juga. Nah, berarti 700.000 dikurangi dengan 700.000 modal pemasukan dikurangi dengan modal. Nah, karena sama pemasukan dan modalnya itu sama jumlahnya, berarti dia impas seperti itu. Atau dengan kata lain, pada kasus ini Pak Sarto tidak mendapat untung maupun rugi, jadi enggak untung ataupun rugi. Dengan kata lain, Pak Sarto pada hari itu impas atau balik modal. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, dari ketiga soal ini Bapak berharap anak-anak bisa paham apa yang dimaksud dengan untung ataupun rugi. Nah, jelas bahwa kalau keuntungan itu modal yang dikeluarkan lebih kecil daripada pemasukan. Untung ya, modal yang mungkin Bapak salah ini. Nah, jadi kalau untung itu pemasukan itu lebih besar daripada modal ya. Ingat, kalau untung pemasukannya lebih besar dari modal. Nah, sedangkan kalau rugi itu pemasukannya itu lebih kecil daripada modal, seperti itu. Nah, kalau kasusnya ini seperti ini tadi, modal pemasukan dan modal itu sama, nah berarti dia tidak untung ataupun tidak rugi ya. Nah, ini kita biasa kalau disebut itu impas ataupun balik modal. Seperti itu anak-anak. Nah, kalau kita gambarkan di dalam tabel, jadi bentuknya seperti ini. Nah, lihat Pak Subur tukang ayam. Nah, ini Pak Subur tukang ayam untung 100.000. Pak Soso tukang bakso itu rugi 80.000. Pak Sarto tukang sate itu impas, enggak keuntung ataupun enggak rugi. Lihat ya anak-anaknya tabelnya ya. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita juga bisa menghitung persentase keuntungan seperti itu. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Nah, itu ya, persentase keuntungan itu gunanya untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal, nah kita misalkan ini ya, PU itu persentase keuntungan, HB itu harga beli atau modal, HJ itu harga jual atau total pemasukan.
Nah, persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus seperti berikut. PU atau persentase keuntungan ini sama dengan HJ. HJ itu harga jual dikurangi HB harga beli, atau kita bisa bilang ini HJ ini total pemasukan, HB ini modal tadi dikurangi, nah terus dibagi dengan modal dikalikan dengan 100%. Ini rumus untuk kita bisa mengetahui persentase dari keuntungan. Nah, kita lanjut. Nah, contoh soalnya seperti ini. Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah dan waktu seminggu motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Ya maaf ya anak-anak ya, mungkin ada tulisan yang enggak ada spasinya. Nah, tapi makna dari ininya seperti itu. Nah, tentukan persentase keuntungan dari Pak Dedi. Nah, kita lihat langkahnya seperti ini anak-anak. Nah, kita cari U-nya dulu. U itu apa? U itu untungnya. Nah, HJ dikurangi HB. HJ itu tadi kan harga jual, HB itu harga beli. Seperti itu. Harga jualnya lagi Pak Dedi tadi menjualnya lagi dengan harga 4.200.000. Tadi Pak Dedi membelinya dengan harga 4 juta. Nah, kalau kita hitung 4.200.000 dikurangi dengan 4 juta, berarti selisihnya 2.200 seperti itu. Nah, berarti dapat kita selesaikan seperti ini. U tadi kan yang ini, U HJ dikurangi dengan HB yang 200.000. Nah, masukin 200.000 dibagi dengan HB. HB ini tadi harga beli 4 juta. 200.000 dibagi dengan 4 juta dikalikan dengan 100% itu 5%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi itu adalah 5%. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya jika anak-anak ingin bertanya tentang bagaimana dapat 5%, silahkan tanyakan langsung kepada Bapak ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini persentase kerugian. Sama anak-anak, persentase keuntungan dan kerugian itu kurang lebih caranya sama seperti itu. Tapi istilah-istilahnya yang mungkin beda seperti itu. Nah, persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Tadi kalau persentase keuntungan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal, sedangkan persentase kerugian ini digunakan untuk mengetahui persentase kerugian terhadap modal. Seperti itu. Nah, misalkan anak-anak PR itu persentase kerugian. Nah, HB itu harga beli, HJ itu harga jual, sama ya kayak tadi ya. Nah, persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus seperti berikut. Sama kok, rumusnya sama. PR itu sama dengan HB dikurangi HJ dibagi dengan HB dikalikan dengan 100%. Seperti itu. HB itu modal, HJ itu total pemasukan. Nah, HB itu harga beli atau tadi modal tadi ya. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. Misalnya Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah. Ini salah ya anak-anak, Pak, bukannya Pak Dedi, Pak Rudi. Ini Pak Rudi ya. Ya. Bapak lanjutin, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Ya, sama anak-anak, langkahnya seperti tadi. Cari dulu R-nya. R-nya ini tadi kan U, sekarang R. U tadi kan untung, R ini sekarang adalah rugi. Nah, berarti HJ dikurangi HB. 4 juta dikurangi 40 juta dikurangi dengan 38 juta. Nah, HJ ini tadi maksudnya harga belinya ya. Ini kebalik, harusnya HB dikurangi dengan HJ. Harga belinya tadi dia membelinya dengan 40 juta. Nah, terus dijual kembali dengan harga 38 juta. Nah, ini kebalik ya anak-anak ya. Harusnya HB dikurangi dengan HJ ya. Ini terbalik ya, maaf ya anak-anak ya. Nah,
Nah, ini sama kayak tadi, langkah yang kedua tinggal langsung saja persentase. Ini bukan PU, PR kalau nggak salah ya, karena dia rugian. Ya, PR. Nah, jadi ini sebenarnya bukan PU ya anak-anaknya, maaf ya, ada kesalahan pengetikan. Nah, ini PR yang ini. Nah, ini PR itu sama dengan R dibagi dengan HB, harga beli dikalikan dengan 100.000. Nah, ini 2 juta dibagi dengan 40 juta dikalikan 100%, nah juga 5%. Jadi persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi itu adalah 5% ya anak-anak ya. Nah, ya mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Jika ada anak-anak yang ingin bertanya mengenai materi tentang kerugian dan keuntungan, silahkan chat Bapak ya. Dan kalau ada hal-hal yang ingin dijelaskan terkhusus, silahkan sampaikan saja ke Bapak. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.